好，大家下午好，大家都好吗? Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? 都能听清楚是吧? Oke ya, bisa kedengaran jelas ya. 好，很高兴又能和大家在今天的节目上见面. Ya, senang sekali ya ketemu dengan teman-teman semua di program hari ini. Nah, 首先我先来跟大家问候一下。大家这个星期过得好吗? Ya, pertama sekali saya tanya kabar dulu ya. Jadi, 大家这个星期过得好吗? Ya, teman-teman minggu ini melewatinya dengan baikkah? Artinya apa kabar gitu ya. Oke ya, sambil saya share screen, nanti teman-teman boleh respon di chat. Oke, 好，出现了是吧？sudah muncul ya. Oke, baik. 我先看大家给我写了什么啊？Coba ya, saya lihat teman-teman sudah tulis apa nih respon-responnya. Oke, ada Ibu Xiu Zhen ya. 老师、同学们，大家下午好。老师好久不见，如隔三秋。对啊，对啊，很久不见了呀，sudah lama nggak ketemu ya, Ibu Xiu Zhen. Ibu Xiu Zhen 可能很忙，对吧？mungkin sibuk ya, jadi baru sempat bisa ikut lagi. Baik, 我也是觉得我们很久很久没见了ya. Saya juga berasa ya kita sudah lama banget nggak ketemu. Baik, ada Ibu Imelda ya, 听到了. Ya, spellingnya udah benar ya Bu. 听到了 ya, sudah kedengaran ya. 好, spellingan pinginnya semua udah benar. Ada Ibu Imelda, ada Ibu Lilian. Terus ada Ibu Nani, ketikannya juga sudah benar, ada Ibu Leni, terus Ibu Katarina ya. 下午好老师，您呢? Oh, 下午好. 我也过得很好, saya juga melewatinya dengan sangat baik. 您过得好吗? Apa kabar Bu? Ya, 您过得好吗? Ya, Anda melewatinya dengan baikkah gitu ya, sama ya. Artinya apa kabar ya. Terus ada Ibu Lia di bawah dengan ketikan 汉字 gitu ya. 这个星期我过得很好老师. Oke ya, ketikan huruf Mandarinnya juga sudah benar semua. 你呢? Ya, 我也过得不错. Saya juga melewatinya dengan lumayan ya. 不错 itu lumayan. Kita sudah dapat kosakata 不错. Sepertinya sudah ya. 不错 itu artinya lumayan. Jadi kalau kosakata yang 不错 ini dia apa ya, menurut saya unik ya. Jadi teman-teman jangan ketukar ya. Kalau misalnya 不错 itu artinya lumayan ya. Tapi kalau 错 itu artinya 错了. Pernah dengar 错了 artinya ini ada beginiannya ya. 错了 artinya salah ya. Jadi 不错 dia gabungan satu frase, satu kesatuan yang artinya lumayan. Tapi kalau misalnya 错 salah, lawan katanya berarti 对, betul yang sering kita pakai di kelas ya. Ini huruf Mandarinnya 对 yang artinya benar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya lumayan kita bilang 不错 gitu ya. Tapi kalau kita mau bilang dia tidak salah gitu ya, berarti 没错. Ya, jadi ini sudah satu frase baku, satu kesatuan ya. 没有, sorry. 没错. Jadi teman-teman silakan teman-teman ingat pakai patokan ya. 不错 lumayan. Berarti kalau kita mau nyatain bahwa dia tidak salah gitu ya berkata demikian misalnya. 他这样说也是有道理. Misalnya orang bilang gitu ya, 有道理 itu ada logika gitu ya. Atau orang bilang 他这样说也是没错. Juga nggak salah sih dia ngomong gitu ya. Nah, kita boleh pakai 没错 artinya tidak salah. Atau teman-teman bilang benar gitu ya, sama sih. Ya, gitu ya. Jadi ya lumayan ya kita review kosakata.
Dan ini memang satu kesatuan, ini satu kesatuan baku ya teman-teman ya. Oke, baik saya lanjut dulu. Berikutnya ya, ada Ibu Nani juga. 老师教好，我这个星期过得很好. Oke ya, 谢谢. Baik, ketikannya kalau sudah benar berarti saya langsung lanjut ya teman-teman ya. Kemudian ada Ibu Leni, 下午好老师，你好老师. Oke ya, ketikannya juga sudah benar. 再来是Ibu Xiu Zhen, 这个星期过得挺好的. Oke ya, pakai 挺好的. Jadi kalau pakai 挺 ada te di belakang, boleh ya. Tadi ada 很好, terus saya sengaja jawab 不错, lumayan gitu ya. Terus ada Ibu Xiu Zhen yang jawab lagi dengan bentuk 挺好的. Boleh ya teman-teman ya, artinya sangat baik ya, 挺好的。但是有点儿 ya, 有一点儿 boleh ya, 有一点儿忙因为清明节. Oke, baik ya. Jadi melewatinya dengan sangat baik, cuman sedikit sibuk karena indah pada festival teman-teman bilang cengbeng ya, 清明节. Baik ya. Oke, ketikanya juga sudah benar semua. 下午好老师，我听清楚了 ya dari Yunita. Baik. Kemudian 这个星期过得还可以 ya, boleh 过得还可以 masih oke ya, 还可以di situ oke lah gitu ya, sama dengan 不错. Jadi ketika kita kenal banyak kosakata, kita jadinya tahu ya, maksudnya bisa pakai beda-beda, jadi nggak monoton ya. Boleh pakai 过得还可以，过得不错，过得很好，过得挺好的 gitu ya. Oke, 谢谢老师。您呢？我也过得还可以 ya. Saya juga melewatinya dengan masih oke lah gitu ya. Boleh ya. Baik, iya tadi ini Ibu Ajeng dan berikut-berikutnya itu bantu saya jawab yang cuo, salah ya, betul ya. Jadi ini ya dua frase yang apa namanya kelihatannya mirip tapi artinya berbeda ya. Jadi lumayan tadi saya jawab pucuo, saya kepikiran oh ya kayaknya saya perlu kasih tahu teman-teman ada frase yang baku ini baku ya, baku artinya tidak berubah-berubah lagi ya. Jadi kalau tidak salah silakan pakai mei cuo gitu ya. Tapi kalau lumayan jawabnya adalah pucuo ya, lumayan. Oke, silakan di screenshot sambil saya baca. Sudah ada pertanyaan di bawahnya ya, Bu Ani. 老师你好，我要问你几个问题。Oke, 可以的 ya, boleh ya. 回来 sama 过来 apakah sama? Soalnya sama-sama mendekati yang ngomong. Oke ya, sampai sini dulu ya Bu, saya baca pertanyaannya. 回来 kan 过来, saya tidak bilang sinonim karena kata kerjanya berbeda Bu ya. Ini sudah? 好了吗？ Kalau betul, lai sama-sama mendekati yang ngomong, betul. Arahnya sama, ya. Yang kita bahas adalah yang bedanya, hui sama kuo. Sudah ya, saya lanjut dulu. Jadi, hui lai. Ya, mungkin teman-teman masih ingat saya bilang lai ini harusnya kan ada dua. Cuman di sini dia sebagai arah dari si kata kerja sehingga kadang-kadang dibaca ada 5 ya, hui lai. Sama kuo lai. 不一样 Bu, tidak sama atau berbeda ya. 回来 itu kembali, ini sama-sama mendekati yang ngomong ya, berarti saya nggak jelasin lainnya. Saya cuma jelasin berdasarkan base kata kerja, kembali misalnya pulang ke posisi awal itu namanya 回, kembali atau pulang. 比如说 ya kita bilang nih 回家回来吧 gitu ya. Kita mau suruh dia pulang ke rumah, maka saya akan bilang nih 回来吧, nih 快点回来吧. Berarti memang saya mau suruh dia pulang ke rumah dan memang saya mau nyatain di situ pulang gitu ya, kembali ke posisi awal. Posisi awal maksudnya berangkatnya tadi dari rumah ya pulang gitu ya. Kalau dia berangkatnya dari kantor, terus dia pergi gitu ya. Nah, saya mau suruh dia balik ke kantor, maka saya bilang misalnya contoh ya, saya bilang, 我还在公司，你回来吧. Gitu ya. Saya masih di kantor, kamu kembalilah. Makanya kembali pulangnya itu saya nggak bilang pulang ke rumah. Enggak. Pulangnya ke posisi awal dia berangkat. Itu ya. Kalau 过来 itu ke sini sebenarnya. Terus ya boleh nggak sinonim? Nggak boleh. Karena ini hui, ini kuo gitu ya. Cuman
kesannya hampir sama gitu ya. Ni kuolai pa, ke sini gitu ya. Kadang-kadang orang dia lebih simple, dia cuma bilang, ni kei kuolai itang ma, kamu boleh nggak ke sini? Ke sini, mungkin rumahnya dari rumahnya ke sini gitu. Belum tentu dia balik ke posisi awal. Sampai sini oke? Ya, poin saya adalah balik ke posisi awal. Kuolai. Jadi misalnya Ibu Ani di rumah, saya di kantor. Saya mau minta Ibu Ani ke kantor saya. Berarti kan bukan balik ke posisi awal, makanya saya pakai kuolai. Cukup jelas? Ini dulu ya, sebelum saya baca pertanyaan berikutnya. Ya, jadi sama-sama kok mendekati yang ngomong, cuman hui sama kuo itu yang berbeda. Oh, di sini kuo-nya bukan, dari tadi kita bahas kuo, melewati. Ya, itu melewati kehidupan, yang artinya apa kabar, hurufnya sama ya. Tapi kalau di sini, kuo artinya ke sini, kemari gitu ya, ke sini. Ya, ada yang bantu saya jawab kemari, sama. Sampai di sini cukup jelas ya. Saya lanjut ya, Bu Ani ya. Lalu pertanyaan di bawahnya ya. 昨天你做什么呢？昨天你做什么了？ Ne sama le di kedua kalimat ini fungsinya sebagai apa, Loshi? Artinya sama ya. 昨天你做什么呢？昨天你做什么了？ Sama sih, Bu. Kalau ini. Di sini mereka sama, tapi tidak di semua konteks mereka sama. Ya, kebetulan kalimat yang Ibu tulis ini boleh pakai keduanya. Artinya mereka itu nggak ada beda artinya. Tapi di konteks lain si ne sama le itu bukan sinonim, push ya. Ini ya kalimatnya dari Bu Ani ya. 昨天你做什么了？昨天你做什么了？Ya, sama, 你做什么呢？ Di sini dia artinya sama gitu ya. Tapi ingat disclaimer saya adalah ne sama le bukan sinonim, 不是, cuma di sini. Kalau mau saya tegesin secara rinci agak sedikit berbeda ya. Jadi saya kasih contoh ya. Yang depan saya nggak salin lagi. Oh, ini ne. Saya jelasin kalimat yang atas dulu ya. Teman-teman ini langsung otomatis salin ke bawah ya. Nanti teman-teman tulis artinya. 昨天你做什么了? Jadi kalau yang ini dia lebih ke kesannya udah berlalu, kamu kemarin itu ngapain aja gitu ya. 你做什么了? Oh, 我昨天什么什么什么 gitu ya. 昨天看电视, 看小说, 然后去吃饭 gitu ya, contoh. Nanti jawaban yang untuk pertanyaan 昨天你做什么呢? Itu juga sama gitu ya. Jawabannya akan seperti itu sama. Cuman kesannya kalau 昨天你做什么了 itu dia lebih agak merasa kayak interogasi. Kalau 昨天你做什么呢 itu lebih ke kamu kemarin ngapain aja, lebih ke pengen tahu. Kesannya berbeda ya. Itu doang sih, Bu, kalau mau benar-benar rinci banget detail perbedaannya. Tapi kalau enggak sih biasanya masih oke sih, dua-duanya boleh artinya sama ya. Tapi di konteks lain belum tentu ne dan le itu sama ya. Untuk konteks ini sama. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan Bu Ani ya. Saya lanjut ke bawah, teman-teman silakan di screenshot untuk dicatat. 再来是 Ibu Nani, 老师请问变化和改变，勤劳和努力有什么区别呢? Ya, apa perbedaan dari 变化 sama 改变, terus 勤劳 sama 努力? Baik. Saya tunggu dulu ya teman-teman screenshot, baru saya lanjut ke halaman berikutnya. Untuk Bu Ani cukup jelas. Ya, jadi memang kita pelajari bahasa Mandarin itu ada konteks-konteks yang kita memang perlu tahu ya. Kayak gitu ya. Jadi itu saya kadang-kadang suka jelasin yang dia secara garis besarnya bisa sama,
tapi juga kadang-kadang ada perbedaan dalam konteks ya, kayak gitu. Oke, 好了吗？ Oke, 好，我们再继续, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Nani yang tadi saya bacain ya. Sebentar, saya scroll dulu ke atas. Oh, ini ada anak pertanyaan ya. Sebentar. Tensya. Anak pertanyaan di bawah, Bu Leni. Laoshi, apakah sama-sama dilakukan sekarang? Iya, udah dilakukan kemarin, Bu. Zhuotian, kemarin. Dilakukan di waktu yang sama, Bu, kemarin. Ya, Oke, baik ya. Kalau teman-teman ada komen di bawah pertanyaan tersebut, biasanya dia muncul ya sekarang ya. Hebat ya, fitur Zoom ya. Jadi saya bisa tahu kok kayak ada notification ya. Jadi ini tuh pertanyaan Bu Leni, sekalian aja ya, biar saya nggak bola-balik. Dilakukannya kemarin, Bu, di waktu yang sama sih. Waktunya sama ya, baik. Itu kejawab ya Bu Leni ya, untuk menyambung pertanyaan Bu Ani. Oke, tadi sampai di Bu Nani ya. 变化和改变 ini jenis katanya berbeda, Bu. 变化 adalah perubahan, 改变 adalah berubah. Kata kerja ya. Saya tulis dulu biar teman-teman yang lain bisa dapat kosakata ya. 变化 变化 ini perubahan. Oke, terus kalau 改变 itu berubah. Kata kerja. 改变 berubah. Oke, mungkin satu kalimat ya yang pendek untuk saya boleh kasih contoh. 变化 apa ya, perubahan perubahan cuaca nggak terlalu cocok ya. 变化 ini lebih ke perubahan yang kayak menetap gitu ya. Sebentar ya. Oke. 好久不见了，他的生活有了很多的很多的变化。sorry， 很多的变化。好久不见了，gitu ya. Terus 他的生活 kekecilan ya teman-teman ya. 有了很多的变化，很多变化都可以啊。nggak pakai te juga nggak apa-apa. Artinya apa teman-teman? 好久不见了，他的生活有了很多的变化。Sudah lama tidak ketemu, kehidupan dia sudah punya gitu ya, sudah ada banyak perubahan. Jadi kehidupan dia mungkin dulu gimana, sekarang udah berubah jauh. Jadi teman-teman boleh bilang, oh banyak sekali perubahan dalam kehidupan dia. Kalau bahasa Indonesia ya. Jadi 他的生活有了很多的变化。
sangat banyak. 很大的变化也可以. Apa? Perubahan yang sangat besar. Nah, itu bebas, tergantung teman-teman mau bilang perubahannya banyak atau perubahannya besar banget gitu ya. Itu untuk kalimat 变化. Kalau 改变 itu contoh 我的计划突然改变了gitu ya. Jadi rencana saya tiba-tiba mau berubah gitu ya, tiba-tiba. 我的计划 rencana ya. 计划 itu rencana. Oke ya. Ini di screenshot dulu, saya lanjut ke halaman berikutnya. Sudah? Oke ya. Kalau sudah, saya lanjut ya. Nah, kalau kaipian itu misalnya 我的计划突然改变了. Nggak cukup. Kalau nggak cukup, saya tulis ke bawah ya. 改变. Jadi 计划 itu rencana. Oh, sorry. J ya, ini J. 计划. 突然 tiba-tiba. 计划 ini rencana. Rencana saya tiba-tiba berubah. Ya, di sini 改变 jadi kata kerja, berubah. Ya, 我的计划突然改变了 gitu ya. Misalnya, oh bukannya kemarin mau travelingnya ke China ya? Oh 没有没有，我的计划突然改变了因为有些原因，所以我改变了ya. Karena ada beberapa sebab, jadi saya mengubah rencana saya gitu ya. 改变 berubah. Itu dari Bu Nani ya. Terus sebentar, beliau masih ada pertanyaan berikutnya. Oh, 勤劳和努力是吧? Dia juga beda sih Bu ya. Kalau dalam konteks tertentu mereka punya sinonim artinya sama, tapi ada punya apa arti yang lain ya. Saya tulis dulu ya, 勤劳. 勤劳. 勤劳 itu rajin. Sorry. Rajin benar-benar dia pakai tenaga gitu ya. Rajinnya benar-benar pakai fisik. Ya, itu namanya rajin 勤劳. Terus di bawah ada nuli. Semua pakai li ya, semua pakai tenaga. Teman-teman lihat ya, unsurnya semua pakai tenaga li. Ini ya. Ya, semua di keempat huruf ini semua ada unsur li yang artinya power, tenaga ya. Nah, kalau nuli selain rajin, dia bisa artinya rajin yang sama dengan ini gitu ya. Dia juga bisa artinya berusaha. Sedangkan yang 勤劳 tidak bisa artinya berusaha. Kayak gitu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, ya sorry ya, saya sudah berusaha, mungkin hasilnya belum maksimal gitu ya. Nah, kalau di situ teman-teman boleh pakai 我已经很努力了 gitu ya. 孩子已经很努力了，所以大家不要再责备他 gitu ya. Jadi anak-anak mungkin sudah berusaha ya. Kita tidak perlu menyalahkan lagi misalnya hasilnya belum maksimal segala macam ya. Nuli. Kalau 勤劳 dia lebih sempit artinya cuman rajin doang. Misalnya contoh 蚂蚁很勤劳, contoh ya, semut itu sangat rajin, terus mungkin 蜜蜂也很勤劳, lebah itu juga sangat rajin, mereka bikin sarangnya, terus ada madunya gitu ya. Tapi kalau kita bilang rajinnya lebih ke berusaha, mikir, ya berusaha mikir, itu biasanya kita akan bilang nuli. Teman-teman kalau masih ingat, di kelas
saya suka bilang 谢谢你已经很努力了 ya. Terima kasih ya, Anda sudah sangat berusaha. 不是勤劳 ya. 勤劳 dia lebih sempit sih. Cuman apa ya, rajin dan pakai tenaga fisik. Nah, gitu ya. Oke, itu pertanyaan dari Bu Nani. Silakan teman-teman yang mau screenshot. Oke ya, terus pertanyaan di bawahnya ada Xiaoming. 老师 Mei ini bisa dibaca mu. Iya, dibaca mu bisa. Tapi jarang pakai ya. Biasanya baca Mei, Mei ada Mei ya yang tadi. Bisa saya balik ke yang tadi sambil tunggu teman-teman screenshot. Biasanya dia pakai untuk mo, dia artinya lain, bukan meyo, tapi apa artinya misalnya contoh cenmo, cenmo itu tenggelam. Yenmo menenggelamkan, yenmo ya. Misalnya gitu ya. Itu dia dipakai untuk artinya lain ya. Mo. Nanti saya tulis ya, cenmo sama yenmo, betul. Jadi memang bahasa Mandarin itu dia ada namanya toinzi. Toinzi itu huruf yang punya cara baca yang lain, ada gitu ya. Ini udah, halo, kita lanjut ya. Jadi pertanyaan Xiaoming tadi kan saya tulis meyo, atau mei coba mana ya? Ini mei gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pikir iya meyo kan nggak ada ya, kenapa ada air gitu ya. Nah, jadi kita punya istilah gitu ya, namanya cenmo. Nah, ini bacanya mu, cenmo. Tenggelam, teman-teman. Berhubungan dengan air nggak? Berhubungan dengan air. Makanya ini sebenarnya dari ini ya, 三点水. 然后还有淹没. 淹没 itu menenggelamkan. 淹没. Menenggelamkan. Oke ya, sorry ya kalau spelling bahasa Indonesia ada salah. 淹没，比如说洪水，淹没了，淹没了整个城市. Wah, ini seram banget ya. Sebentar saya tulis dulu. Baru saya jelasin. 城市. 洪水淹没了整个城市. 城市 ini kota. Seluruh, 整个 itu semuanya, seluruh ya. Pokoknya satu kota gitu ya, seluruh kota. 洪水 ini air bah, air yang gede banget. Air bah ya, kayak hujan, banjirnya gede banget gitu ya. Menenggelamkan seluruh kota. Ya. Mungkin seperti kita bilang air bah yang dari tsunami Aceh. Nah, itu bisa menenggelamkan satu kota ya. 洪水淹没了整个城市. Itu ya. Ya, banjir bandang ya namanya ya. 洪水. 洪水 itu teman-teman lihat nggak? 3点水, 3 titik air yang dulu saya pernah cerita. Ini namanya 3点水 ya. Semua saya ini aja ya, saya tik ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Biar nggak coretnya terlalu banyak. Nah, ini. 3点水, 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 3点水. Semua berkaitan sama air. Ya, memang nggak 100% ya teman-teman ya. Tapi memang ya itu. Kenapa sih Mei ada 3点水? Mungkin hari ini kejawab ya. Dia ada cara baca mu. Artinya ditenggelamkan oleh air. Ya, oke. Silakan di screenshot dulu. 整个 itu seluruh. Ya, keseluruhan itu namanya 整个. 整个城市. 城市 itu kota. Ya. Oke. Kalau 整个 itu dia adalah kosakata Bu. Ya, Bu Leni. Kalau tou itu dia adalah partikel. Ya, jadi apa?
Si to dia butuh ada subjek. Kalau cengke dia sudah berfungsi sebagai subjek. Jadi jenis katanya berbeda boleh nih ya. To itu dia kalau saya boleh bilang itu partikel. Memang kalau kita artikan semuanya juga loh, betul. Tapi fungsi kata berbeda ya. Misalnya 我们都很好 ya. Nah di situ boleh nggak kita ganti si to dengan cengke? Nggak nyambung karena di situ sudah ada subjek woman gitu ya. Cengke itu dia 整个城市、整个学校、整个 apalagi ya, seluruh kota, seluruh sekolah, 整个学校 berarti satu sekolah gitu ya. Terus tadi 整个乡村 seluruh desa gitu ya, kayak gitu. Oke, saya lanjut dulu. Tadi sampai pertanyaan Xiaoming ya. Oke, baik. Jadi dia tanya ya, lalu ini Mei boleh dibaca dengan mo, betul ya. Ingat MO bacanya MUO ya, mo, cemo ya. Oke, saya lanjut ya berikutnya dari Ibu Feni. Ibu Feni bertanya tentang, saya baca dulu ya. Bisa. Kok hilang ya? Bisa. Bu Feni, 老师 mau tanya, 已经9点多了。1个多小时 lalu 3000 块. Kenapa harus pakai tuh? Oh, tuh di sini bukan banyak, tapi dia ke lebih, Bu. Lebih. Jadi sudah jam 9 lewat gitu ya. 9 lewatnya tuh lewat 5 menit, 10 menit, 20 menit, tapi orangnya nggak ngomong spesifik. Jadi pakai tuh. Jadi tuh ya sorry ya saya lupa. Saya perlu tulis jadi teman-teman yang lain tahu kita bahas apa ya. Tuh ini bisa artinya banyak, bisa juga artinya lebih atau lewat. Konteksnya yang Ibu Feni tanyain ya, saya tulis ya. 已经 已经 9 gini ya Bu ya, saya kopas dari chattingan Ibu. 9点多了 ya. Jadi sudah, 已经 itu sudah jam 9 lewat ya. 已经9点多了，还没回来。9点多了. Ya, jadi bukan harus pakai, tapi memang si pembicara mau ngomongin bahwa sudah jam 9 lewat nih. 他还会来吗? Oh, dia masih bisa datang nggak? Maksudnya masih akan datang nggak gitu ya? Atau kita jangan tunggu lagi nih, udah jam 9 lewat gitu. Contoh ya, 已经 ini sudah. 9点多了. Di sini lebih atau lewat ya, jam 9 lewat. Itu Bu. Begitu juga di bawahnya yang Ibu tanya, 1个多小时, 1个多小时 itu 1 jam lebih ya. Kalau yang di bawah itu 1个多小时. 小时 sepertinya modul belum belajar ya. Nggak apa-apa saya tulis jadi teman-teman yang ikut bisa dapat kosakata. 小时 itu hours. Hours ya. Kalau saya bilang jam kan nanti teman-teman bilang sama tian, bedanya apa? Beda ya. Kalau tian itu o'clock, kalau 小时 itu hours ya. kelupaan pin. 1个多小时, 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Tonya lebih. 再来是3000多块 sama. 3000多块 berarti 3000 dolar lebih gitu ya. Mungkin 3020, 3030 gitu ya. Jadi ekornya dia nggak sebut, tapi dia bilang sekitar 3000 lebih lah gitu ya. 3000 lebih. 3000多块. Itu ya Bu Feni ya. Baik, teman-teman yang mau screenshot silakan. Saya lanjut berikutnya. Ibu Nugraha, Ibu Lina ya. Saya kebacanya depan ya. Bu Lina, 这个星期过得马马虎虎，老师，马马虎虎 ya so-so lah, biasa-biasa aja ya. Boleh pakai mama huhu ya, biasa-biasa aja. Oke, ya tadi ini lah ya. Berarti tadi teman-teman bantu saya jawab yang tadi. Oke, baik. 好的，再来是
Ini tadi Bu Ani sudah, saya scroll ya, yang sudah ya. Ibu Lia, Xiao Hao 老师 dengan kalimat 我房间的门打不开了. Ta di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya buka sih Ibu ya. Ya, nanti saya tulis deh. Jadi teman-teman yang ikut juga bisa tahu, oh ya kalimatnya yang mana ya. Ini sudah? Sudah ya. Saya lanjut dulu ya. Saya tulis pertanyaan dari Ibu Lia. Jadi ya, dia pakai takai. Takai itu artinya buka sih. Di situ tanya bukan mukul. Bukan kayak kita bilang ta qiu de ta, 不是 ya. Oke ya, saya tulis dulu. Wow. Nah, saya tulis yang rapi ya. Wow. 房间的门打不开了。打不开了. Ya, biar jadi satu kalimat ya, nggak keputus-putus. Oke, 我房间的门打不开了. Nah, buka itu artinya nggak bisa dibuka. Ya, di sini tanya sebenarnya dia ada frase takai. Takai itu open, buka. Kalau loshi saya nggak mau lengkap pakai ta. Jadi pakai kai saja, boleh nggak? Takai men artinya open the door, buka pintu. Terus loshi saya nggak mau lengkap banget. Saya pakai kai men, boleh nggak? Boleh, boleh ya. Jadi takai di sini dia satu frase. Sehingga begitu dia ubah ke negatif formnya, artinya maksudnya tidak bisa dibuka, dia pakai tapu kai. Itu kenapa kita mengenal, oh dia ada dua ya lengkap ya. Begitu kita mau kasih negatif form gitu ya, artinya menambahkan pu. Jadi ada frase-frase yang ditambahkan pu tapi di tengah ya teman-teman ya, tapu kai gitu ya. Artinya tidak bisa kebuka. Jadi sorry ya, 我的房间 ini kamar, room ya. 我房间的门 itu pintu. Jadi pintu kamar saya nggak bisa dibuka maksudnya ya. Jadi ta di sini dia sebenarnya satu frase dengan takai artinya open, buka. Itu pertanyaan Bulia. Terus apakah tapu kaila satu frase? Oh ya, saya sudah menjawab ya sebelum saya baca. Kalau diganti jadi 我房间的门不要开, nggak bisa Bu. Dia memang cara ngomongnya tapu kai, nggak bisa kebuka kalau kita bilang bahasa Indonesia. Tapi kalau Ibu mau bahasnya, iya kayak ditranslate gitu ya. Jadi saya kemarin lihat satu video gitu ya, orang bikin video bahasa Mandarin di IG. Menurut saya dia bagus sih istilahnya ya. Kita itu belajar bahasa Mandarin bukan bukan membahasa Indonesiakan Mandarin gitu ya. Semoga saya nggak salah ya. Intinya gini, kita nggak bisa translate satu kata gitu ya, karena kita belajarnya Mandarin gitu ya, bukan mengindonesiakan Mandarin. Sehingga kalimat yang benar itu adalah 我房间的门打不开. Nah, yang perlu teman-teman cermati adalah, oh, 打不开 itu artinya nggak bisa kebuka ya. Nah, nanti begitu konteksnya, misalnya bagasinya nggak bisa kebuka, terus apalagi yang nggak bisa kebuka, pintu mobil, segala macam, itu silakan pakai frase. Betul, ini satu frase, 打不开. Kalau positifnya atau bisa kebuka, berarti 打得开, 打得开. Jadi kita ada begitu, 打得开. Artinya bisa kebuka. Ya. Nah, kalau Ibu translate yang di kalimat berikutnya, 不要开了 itu tidak cocok. Ya, jadi itu kan kayak tidak bisa kebuka. 不要 itu tidak mau gitu ya. Nggak bisa, Bu. Nggak cocok ya. Jadi tetap kalimat yang benarnya ini. Atau kalau misalnya Ibu bilang, oh ya, syukurlah gitu ya. Pintu kamar saya sudah bisa terbuka gitu ya. Oh, 真庆幸itu bersyukur banget gitu ya, beruntungnya gitu ya, 我房间的门打得开了 gitu ya, akhirnya bisa kebuka ya, 打得开 bisa terbuka.
Jadi nanti ada satu frase atau satu grammar yang bahas tentang tak terkai, tak bukai, ada ya, bisa kebuka. Itu ya Bu Lia ya. Jadi yang kalimat bawah jangan dipakai ya, pakainya yang ini aja ya. 我房间的门打不开了 atau 打得开了 gitu ya, sudah bisa kebuka. Oke, 再来是 berikutnya ada Ibu Lili ya. Sambil teman-teman screenshot, saya baca dulu pertanyaan Bu Lili. 在 selain arti lagi, apakah ada penggunaan lain? Seperti kalimat 明天下午再去吧，让我想想再告诉你. Apakah di sini artinya lagi? Iya betul Bu Lili. Jadi oke ya, saya bahas dari kalimatnya Bu Lili ya. 明天下午再去吧 artinya besok sore baru pergi lagi gitu ya. Mungkin kalau ditranslate laginya itu lucu gitu ya, saya tahu. Jadi kita tuh mau kasih tahu bahwa besok baru pergi lagi. Misalnya contoh anak kita, contoh ya, oke. Contoh anak kita itu sore ini udah kesorean gitu ya, dia tetap mau pergi, kita bilang udah jangan pergilah, besok baru kita pergi lagi gitu ya, baru kita ulangin lagi. Itu di situ dia memang artinya lagi, dan cara ngomongnya begitu Bu ya. Kemudian baru kasih tahu kamu. Ya, mungkin kita translate-nya kemudian ya. Jadi laginya bukan again gitu ya, tapi lebih ke saya lakukan satu hal, kemudian saya kasih tahu kamu. Betul, kalimatnya betul, Bu. Ya, jadi memang ada cara ngomongnya begitu ya. 让我想想再告诉你. Jadi let me think first, terus kasih tahu kamu lagi setelah action berikutnya gitu ya. Iya, iya Bu. Ya, jadi memang kalau Ibu translate ini ya teman-teman ya, kita baca yang ini. Ini yang ditanyakan Bu Lili gitu ya. Kan artinya lagi atau again. Tapi dimasukin ke kalimat tuh kok lucu gitu ya. Iya, saya paham ya. Jadi sekali lagi memang yang saya selalu bilang, yuk teman-teman kalau suka nonton, nonton yuk. Karena memang cara mereka mengungkapkan sesuatu itu berbeda sama bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia untuk mentranslate itu akan terasa lucu gitu ya, kok kayaknya nggak nyambung gitu. Ya itu ya, jadi jangan. Memang ada beberapa yang bisa langsung gitu, tapi nggak semua. Jadi kayak 明天下午再去吧，明天再说吧。我今天很累，明天再说吧。Saya hari ini capek banget, besok ya baru kita omongin lagi. Nah, di situ bahasa Indonesia-nya kan kita bilang besok ya baru kita omongin lagi. Nah, bahasa Mandarin saya akan ngomongnya 明天再说吧. Berarti belum diomongin, besok lagi gitu ya. Maka zai ini sesuatu yang lagi tapi belum terjadi. Ya, semoga belum terjadinya bisa bikin lebih jelas lagi bahwa oh iya ya laginya itu memang belum terjadi. Jadi besok ya kita baru omongin lagi ya, tapi belum terjadi. Ya, belum terjadi. Karena kita ada yo yang sudah terjadi itu ya. Sebentar ya, saya scroll dulu untuk lihat tanggapan Bu Lili. Oke ya, Bu Lili belum respon, nggak apa-apa. Ya, jadi kalimat Ibu benar gitu ya. Cuman memang saya paham sih kalau teman-teman bilang laginya itu kok kayaknya lucu ya. Nah, laginya again, mungkin satu kunci dari saya adalah, pertama dia artinya lagi, yang kedua itu laginya gitu ya, belum terjadi. Jadi kita kayak menjadwalkan untuk ke depannya. Kayak contoh lah ya, teman-teman membahas sesuatu sama saya bilang, aduh saya hari ini capek banget, besok ya, besok kita ngomongin lagi ya. Gitu kan cara ekspresinya bener nggak kalau bahasa Indonesia? Ya besok ya kita bahas lagi ya. Ini sebentar ya, saya tunggu responnya teman-temannya. Bener nggak kita bilang gitu? Besok lah, besok kita ngomong lagi lah ya. Hari ini capek banget. Nah, bahasa Mandarinnya kita akan bilang 明天再说，就是这个再. Ya, jadi kita bilang apa ya? Lagi tapi belum terjadi. Ya, teman-teman catat ya. Saya susah kalau saya tulisin takutnya nanti bingung. Teman-teman catat sendiri ya. Jadi maksudnya lagi
mau diomongin lagi, mau dibahas lagi, mau pergi lagi, tapi belum terjadi ya. Jadi ini belum terjadi kejadiannya. Nah, 明天再说吧。明天再去吧。Gitu ya. Gitu gitu ya. Biarkan saya pikir-pikir dulu, baru kasih tahu kamu. Berarti belum kasih tahu ya lagi gitu. Oke ya. Sampai di sini Bu Lili semoga kejawab. Kalau Ibu kepikiran kalau gini gimana? Silakan di chat ya. Baik, lanjut berikutnya Ibu Xiuchen 很久没来这里了. Oh, ini kalimat ya Bu ya. Oke, sebentar saya baca dulu. 很久没来这里，这里很多的变化。Oh, 这个句子少了ya. Jadi kalimat ini ada sedikit kekurangan, Bu. 很久没来这里，这里有很多变化。了-nya jangan dipakai. 有很多变化. Kenapa perlu pakai 有? Teman-teman boleh kasih saya nggak? Sebentar ya, saya balik dulu ya. Kenapa saya koreksi terus perlu pakai 有? Bukan karena kalimat saya kebetulan ada 有, 不是. Karena si 变化itu adalah kata benda. Kata benda berarti ada apa gitu ya, bener nggak? Ada sesuatu. Jadi perlu ada 有 ya. 这里有很多变化 ya. Jadi Ibu boleh tambahkan 这里 habis itu 有很多 le-nya dibuang 变化 ya. Di sini sudah sangat banyak perubahan ya. Di sini banyak banget perubahan karena saya udah lama nggak ke sini ya. Itu kalimatnya Bu Xiuchen yang saya tambahin sedikit ya Bu. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Ya, oh ya, Bu Keci ya. Langsung di komen di bawahnya jadi saya bisa lihat ya. Berarti udah oke. Bu Keci Bu ya. Jadi dengan berlatih kita jadi tahu, oh iya ya ternyata saya kurang ini. Berarti masih tambahin kata apa. 很好的 ya, bagus ya. Oke, 不客气 Bu, saya lanjut dulu. Ada Ibu Oke, tadi bahas tentang 勤劳和努力 ya. Ini tadi responnya teman-teman, berarti saya boleh lanjut. Dari Ibu Yowan, 笑浩老师 dalam kalimat 你在哪里工作 dan 你住在哪里. Kenapa ya 哪里-nya ditempatkan sebelum 工作, tapi setelah 住在? Is this a rule? Is it important? What determines whether Nali is before or after the birth? The verb. 多谢老师. Ini pertanyaan bagus ya. Baik, saya jelasin ya. Oh, iya benar-benar. Ibu bingung ya. Saya paham. Ini saya lanjut dulu ya. Baik. Ya, kalau kita lihat sekilas dengan ada Nali itu kayaknya kok formatnya nggak sama ya kayak yang Lause bilang ya gitu ya. Oke. 你在哪里工作? 我在雅加达. Apa itu 雅加达? 工作. Izinkan saya kalau pertanyaannya pingin saya jawab pingin dulu ya. Mengingat mungkin maksudnya supaya sama dulu ya. Oke ya. Jadi 你在哪里工作? Pertanyaan Bu Yohan adalah ini kan format yang Lause kasih ya, verb terus 在 tempat terus habis itu verb. Sampai di sini oke teman-teman? Ini tempat ya, terus ada 在 yang artinya di. Nah, sehingga jawabannya 我在雅加达. Contoh ya, saya bekerja di Jakarta. Sampai sini oke teman-teman. Terus pertanyaan berikutnya adalah, Laoshi, saya pernah dengar loh, ada kalimatnya nih, 住在哪里gitu ya. Bagus ya Bu ya, analisanya bagus banget. 住 ini kan kata kerja loh, verb. Ya nggak? Terus 在哪里-nya kenapa di belakang? Jadi ini suka-suka ya. Enggak, ini enggak suka-suka ya. Jadi gini teman-teman ya. Kalau kata kerjanya saya tulis ya. Kata kerjanya itu adalah stabil
Stabil itu artinya tidak berubah-berubah. Stay di satu tempat, dan dia cuma satu huruf. Tidak berubah-berubah, stabil, menetap, dan dia satu huruf ya, satu huruf tunggal kayak cu, ini satu huruf. Kalau kungcu itu dua, itu maksudnya satu huruf ya. Dan yang penting ini patokannya, kata kerjanya itu stabil, si subjeknya nggak pindah-pindah gitu loh. Jadi benar-benar stay di tempat. Ya, itu dia di depan si tempat. Jadi, 你住在哪里? Contoh kalimat lain. Kita ada kosakata baring. Baring tahu ya? Berbaring ya. Baring itu bahasa Mandarinnya adalah tang. Oke. Nah, baring ini adalah kata kerja stabil. Teman-teman kalau berbaring, kecuali anak-anak, itu dia guling-guling ya. Kalau berbaring dewasa, itu berarti stay di tempat. Enggak ngapa-ngapain, diem. Itu namanya baring sebenarnya ya. Kalau tadi saya bilang anak-anak golek-golek, itu namanya golek-golek ya. Jadi kalau baring itu berarti diem ya. Memang ini agak tricky, makanya saya kasih contoh yang lain. 住在哪里? Ya, langsung ya tinggal gitu ya, stay di tempat itu. Nah, tapi kalau baring itu juga sama, kita baring diem gitu ya, maksudnya nggak kesana kemari. Nah, maka kita bilang, misal contoh, saya baring di kasur baca buku. Kalimat bahasa Indonesia begitu. Bahasa Mandarinnya gimana? Saya baring tang di kasur, di atas kasur. Aduh, tempat saya nggak cukup ya, maaf ya teman-teman ya, saya tulis ulang dari depan biar nggak kepotong. Saya baring di atas kasur, 床上, baca buku. Ayo baca buku, tidak keluar suara, 看书. 我躺在床上看书. Teman-teman kebayang dengan kalimat saya baring di atas kasur, 床上 itu kasur ya, tempat tidur ya. 看书 baca buku. Kebayang berarti diem ya, bukan golek-golek baca bukunya ya, pusing. Sampai sini oke kah, Bu Yohan? Jadi gini, kita ada kata kerja stabil yang kayak gini. Kalau satu huruf itu sebenarnya tips dari saya, supaya teman-teman tahu, oh iya ya, tang, diem doang, cu, makanya dia gitu. Formatnya adalah si kata kerja ini dia taruhnya di depan posisi, di depan posisi tempat. Kalau bahkan ada beberapa artikel gitu ya, saya sendiri pernah nanya, makanya saya cari. Teman-teman mungkin bertanya, kenapa Laoshi tahu? Karena saya cari artikel ya. Kenapa sih dia harusnya kan formatnya yang atas gitu ya. Nah, kenapa sih 你住在哪里? Nggak ada 你在哪里住? Ada nggak orang ngomong gitu? Ada. Tapi banyak kan orang bilang 你住在哪里? 你住在哪? Benar nggak? Nah, itu yang memang menjadi pertanyaan saya sebelum teman-teman bertanya. Terus saya cari kan artikel, dan memang di dalam artikel itu ditulisnya, pertama dia bahas itu, maksudnya kata kerjanya stabil, terus saya pikir, oh iya, masuk logika nggak? Oh iya, ya, oke. Nah, terus kalau saya lihat rata-rata yang satu huruf, ya. Sama satu lagi itu dia bahas bahwa si cu ini sebenarnya nggak benar-benar kata kerja. Nah, kalau yang bahas yang bagian ketiga, maksudnya dia bahas tentang cu ini nggak benar-benar kata kerja, menurut saya itu jangan dipusingin dulu ya. Nanti teman-teman tambah pusing. Kan cu tinggal kata kerja, kenapa nggak? Itu jangan ya, nanti dulu. Ya, dia bahas connect-nya ke advance gitu ya. Jangan dulu. Jadi, menurut orang China, cu di sini itu nggak really kata kerja gitu, maksud mereka. Tapi ini yang ketiga itu menurut saya daripada membingungkan orang, mendingan teman-teman pakai patokan yang saya, satu, dia stabil kata kerjanya stable, terus yang kedua biasanya satu huruf kayak gitu ya.
Itu dari saya buat Bu Yohan. Jadi ini Ibu tanya apakah peraturan? Iya. Terus ini penting? Penting sih Bu, karena ya memang mereka formatnya berbeda ya. Sama apa yang menentukan si before sama after ini ya harusnya kejawab semua Bu ya. Oke. Hah, itu ya teman-teman ya. Sambil saya tunggu teman-teman screenshot, saya lihat ke bawah dulu. Oke, akhirnya paham ya. Iya ya, saya paham sih. Sebelum teman-teman menanyakan, saya juga sendiri menanyakan, iya ya, kenapa begitu ya? Nah, ya saya cari artikel ya. 因为我没有老师了 ya. Karena saya udah nggak ada guru. Jadi menurut saya, ya sudah, saya cari artikel, rajin-rajin saya baca. Biasanya saya cari artikel pun, saya lihat sumbernya ya teman-teman. Misalnya sumbernya adalah Beijing Yuyuan Daxue. Beijing Yuyuan Daxue itu Beijing Language University. Nah, itu baru saya berani ambil. Jadi bukan yang sumbernya aneh-aneh, enggak. Kan kita perlu ada patokan ya, referensi. Gitu. Oke, baik ya. Satu kata, ya betul. Satu huruf sih, bukan satu kata. Kata itu bisa dua huruf. Jadi patokan teman-teman adalah satu huruf. Tang, terus cu. Satu huruf Mandarin maksudnya ya. Oke, kalau sudah jelas, saya lanjut ya. Berikutnya ada di bawah. Oke, ada Pak Fandi. 他已经回家了 sama 他回家了 打电话 sama 打个电话 oh ini beda ya oke baik saya bahas dulu yang atas ya Pak 他已经回家了 sama 他回家了 apakah sama gitu ya sama Pak cuman si 他已经回家了 dia ada 已经 sudah dia tambahin kata sudah tapi arti kedua kalimat itu sama Pak artinya contoh saya mau bilang dia sudah pulang ke rumah atau dia sudah pulang ke rumah sama tapi saya nggak mau pakai 已经 boleh juga 他回家了他已经回家了 artinya sama ya. Tinggal Bapak mau menekankan ada kata sudah atau tidak. Itu boleh boleh aja. Itu cuma penambahan kosakata ya. Jadi tidak ada maksudnya oh ini lebih ini. Enggak Pak. Di situ artinya sama ya. Tapi kalau akan lebih clear Bapak bilang 他已经回家了. Oh, kalimatnya clear. Artinya dia sudah pulang ke rumah ya. Oke, baik. Terus di bawah pertanyaan Bapak adalah 打电话 sama 打个电话 bedanya apa, 老师? Oke, baik. Saya boleh izin tulis ya. Jadi sama, Pak. Terus nambah-nambahin aja gitu ya. Enggak sih, mereka memang punya kebiasaan begitu ya. Oke ya, saya tulis dulu. 打电话 sama 打个电话. Iya, mungkin Bapak ketemu di artikel atau di bacaan. Kan saya tahu menelpon itu 打电话. Kenapa di sini dia tambahin ke gitu ya. Oke. 打电话. Inilah fungsinya kenapa saya mau teman-teman nggak cuman hafalin kosakata tapi mengenal ini kata apa gitu ya. Ta ini adalah verb, 电话 adalah noun. Sehingga begitu teman-teman tahu oh ta itu kata kerja, 电话 itu bendanya, dia rata-rata kayak gini loh, kebiasaan ngomong mereka suka tambahin ke. Tak ke 电话 menelpon satu panggilan telepon. Itu Pak, bedanya di situ. 打电话 umum banget menelpon. Gitu ya. Kalau 打个电话 boleh nggak, 老师? Boleh juga. Sinonim nggak? Fine-fine aja gitu ya. Tapi kalau saya mau detail banget, mentranslate-nya berarti menelpon satu panggilan telepon. Itu maksudnya, Pak Fandi. Ya benar ya Pak Fandi. Itu. Tapi artinya sama nggak? Sama aja. Nggak ada beda gitu ya. Kalau di depan itu lebih ya direct gitu ya, telepon, menelpon. Tapi yang di tak ke tianhua, oh membuat sebuah panggilan telepon gitu ya. Itu ya Pak Fandi, semoga kejawab. Saya lanjut lagi. Oke, tadi yang udah kejawab berarti saya nggak baca ulang. Lanjut ada Ibu Sylvia. Lalu mau tanya ini hal lama yang mau saya tanyain. Sering dengar kata-kata 笑吧 kanshou dimusnahkan sampai tuntas. Ada huruf Mandarinnya nggak, Bu?
karena siapa kan xiu. Ada huruf Mandarinnya kah, Bu? Bu Sylvia? Mungkin shan pa kan xiu kali ya? Shan pa kan xiu. Benar nggak, Bu? Saya coba tulisin apa huruf Mandarinnya ya. Ibu cocokin, benar nggak? Karena bukan xiao, tapi shan. Shan liang de shan. Ya, saya tulis dulu ya. 是不是善罢甘休？善罢甘休，tapi bukan xiao ya, 善罢甘休. Nah, Ibu coba cek ya, tulisannya ini bukan. Kalau iya, berarti shan pa kan xiu itu tidak akan menyerah. Jadi tidak mau selesai begitu saja. Itu namanya shan pa kan xiu. 我不肯 artinya saya tidak mau gitu ya. Shan pa kan xiu, saya tidak mau menyerah begitu saja. Ya, shan pa kan xiu ini menyerah. Bukan musnahkan sih. Coba Ibu cek lagi ya, tulisan huruf Mandarinnya benar nggak, Bu? Oh, nggak bisa tulis mungkin. Sering dengar di film silat ya, Bu? Kalau misalnya sering dengar, Ibu boleh dengar satu kalimatnya penuh. Harusnya ini, Bu. Jadi ini chengyu ya. Shan pa gan xiu. Shan pa gan xiu itu menyerah. Shan pa gan xiu ya. Jadi artinya 我不会 sorry ya, 我不会 atau 我不肯善罢甘休 artinya saya tidak akan menyerah begitu saja. Itu. Oh, 时间到了是吧? Oh iya ya, oke, baiklah. Kalau gitu, nggak apa-apa ya, kita sampai di sini dulu. Yang belum kejawab ya teman-teman, boleh nanti teman-teman kopas untuk sesi selanjutnya. Sama, sorry ya, tadi ada satu titipan dari teman-teman yang sudah japri ke Panjang. Saking saya lihat di sini, ini saya kelupaan. Jadi beliau menanyakan tentang Gei sama Sung. Ya, teman-teman kalau bisa itu japri Panjang. Jadi nggak akan kelewat ya. Biasanya saya bagi kok yang japri sama yang ini ya. Beliau menanyakan tentang Kei sama Sung. Cuma nggak dikasih tahu namanya siapa ya. Teman-teman yang belum kejawab tolong boleh WA ke Panjang. Kei sama Sung, cuma beliau tulisnya dalam pinyin ya. Kalau beliau hadir, boleh tolong kasih tahu saya ya. Benar loh, Kei-nya ini, Sung-nya ini gitu ya. Kei itu artinya memberikan, tapi Sung itu menghadiahkan, boleh. Mungkin supaya jelas saya kasih sedikit kalimat ya, menghadiahkan atau mengantarkan kalau orang. Ya, konteksnya memang berbeda ya, memberikan. Sama, ini ada dua juga, ini satu, dua, ini juga ada dua, sorry ya, memberikan. Yang kedua saya tulis di samping ya, kepada atau untuk. Ya, jadi memang ada beberapa arti. Saya lanjut dulu ya. Nah, jadi misalnya kepada atau untuk. 我给爸爸买礼物. Artinya apa? Teman-teman boleh bantu saya translate juga. 我给爸爸买礼物. 礼物 ini hadiah. 买 itu beli. Jadi saya membelikan hadiah untuk papa. Di sini dia jadi partikel untuk maksudnya ya. Jadi saya membelikan hadiah untuk papa. Oke. Nah, kalau kei yang berfungsi, kalau di sini dia berarti kayak apa? Kata depan ya. Yang saya bilang arti nomor 2, kepada atau untuk. Tapi kalau dia sebagai kata kerja, misalnya
memberikan ya. Contoh kita ke restoran, kita bilang tolong berikan saya segelas air putih. Berarti 给我一杯白开水. Nih, teman-teman kalau ke restoran kepake ya. 给我一杯白开水. 白开水 itu air putih. Air putih yang mendidih, tenang saja teman-teman ya. Ipei itu segelas ya. Segelas. Terus keiwo di sini berikan. Berikan saya 1 gelas air putih. Di sini dia adalah verb. Sampai sini cukup jelas. Untuk kei dia bisa 2 arti ya. Ini arti yang kepada atau untuk. Satu lagi arti memberikan kata kerja. Oke ya, kayaknya yang tanya nggak hadir, nggak apa-apa. Mungkin beliau dengarnya rekaman. Ini oke? Saya boleh lanjut? Untuk teman-teman yang lagi screenshot. Karena saya mau jelasin sung gitu ya. Sung itu sama. Bisa menghadiahkan, bisa mengantarkan gitu ya. Jadi kalau sung, dia ya mungkin terkecoh sungke gitu kan. Beda gitu ya. Nah, kalau konteksnya sungke berarti menghadiahkan kepada gitu ya. Memberikan kepada. Di situ dia sebagai satu kesatuan, sungke gitu ya. Contoh sung, wah, ya, sung mama, ya sung mama, 一件衣服 contoh ya. Saya mau menghadiahkan. Kalau sung itu dia lebih resmi artinya menghadiahkan ya. 我要送妈妈一件衣服. 衣服 itu baju. Baju atau pakaian ya. Sung di sini menghadiahkan. Terus kalau mengantarkan sebenarnya tergantung konteks kalimat. Teman-teman bisa bilang 明天我送你去公司吧. Misalnya ya, contoh ya, besok saya nganterin kamu ke kantor aja, deket misalnya contoh ya. 明天我送你去公司吧. Besok saya antarin, mengantarkan ya. 明天我送你去公司 perusahaan. Ya. Ini yang di WA ke Pancang tentang perbedaan kei sama sung. Semoga saya tebak huruf Mandarinnya benar ya, karena yang dikasih itu adalah pinyin. Silakan di screenshot dulu ya. Yang tadi itu maksudnya halaman sebelumnya kah? Yang ini, kei. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Oke ya, saya kelupaan ya, tadi ada satu WA dari Pancang Japri. Mohon teman-teman yang belum kejawab, boleh Japri WA ke Pancang ya, akan saya bantu jawab. 谢谢大家，谢谢你们。然后我也忘了要跟我们的赞助者说声谢谢ya. Saya mau ucapin terima kasih kepada donatur kita. Apakah Bapak atau Ibu hadir hari ini dari kelas 1G? Beliau namanya tidak mau disebut, tapi terima kasih banget. Saya wakilin semua murid New Normal, karena berkat kebaikan hati Anda, kita semua masih bisa terus belajar ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. 非常非常感谢您 ya, mungkin hadir ya. Oke, baik. Silakan terus halaman berikutnya yang terakhir, silakan di screenshot ya. Oke, 谢谢大家，很高兴能和大家今天分享了很多 ya. Jadi hari ini bisa berbagi banyak. 谢谢班长。